Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan Bapak Cecep Reza. Di sini Bapak akan membawakan materi mengenai keanekaragaman makhluk hidup dan penyebarannya. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita langsung pada materi. Yang pertama, biosfer dan makhluk hidup. Biosfer adalah bagian dari sistem planet bumi yang meliputi udara, atmosfer, litosfer, hidrosfer, di mana segala kehidupan berkembang. Atmosfer adalah lapisan gas yang melingkupi sebuah planet, termasuk bumi dan permukaan planet tersebut sampai jauh di luar angkasa. Yang kedua, litosfer, tanah. Terdiri atas dua kata, yaitu litos yang artinya batuan dan sephir artinya lapisan. Litosfer yaitu lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri dari batuan dengan ketebalan rata-rata 1200 km. Yang ketiga, hidrosfer atau air. Hidrosfer adalah lapisan air yang menutupi permukaan bumi yang membentuk samudra, laut, rawa, danau, sungai, tumpukan es, awan uap, dan lain-lainnya. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu asal mula kehidupan. Teori asal-usul kehidupan terdiri dari Generationes Spontanea, teori biogenesis, teori Urey, dan teori kosmozoa. Teori abiogenesis menyatakan makhluk hidup terbentuk dengan sendirinya, yang berarti makhluk hidup dapat terbentuk dari makhluk mati. Teori yang kedua yaitu teori biogenesis, yang mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Pendukung teori ini adalah Francisco Redi, Lazare Spallanzani, dan Louis Pasteur. Yang ketiga yaitu teori panspermia atau kosmozoa, yang mengatakan bakteri primitif dan mikroorganisme lainnya datang ke bumi sebagai spora yang dibawa bersama meteorit. Dan yang terakhir yaitu teori Urey. Teori Urey mengatakan dalam asal mula kehidupan, komponen kecil protein, RNA, dan DNA harus ada lebih dahulu dibanding sel hidup. Kita masuk pada teori yang ketiga yaitu keanekaragaman makhluk hidup. Perbedaan letak geografis menyebabkan perbedaan iklim. Perbedaan iklim ini menyebabkan terjadinya perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran. Keadaan ini akan berpengaruh terhadap jenis flora dan fauna yang menempati suatu daerah. Keanekaragaman jenis flora dan fauna yang menempati suatu daerah akan membentuk ekosistem yang berbeda, maka terbentuk keanekaragaman tingkat ekosistem. Totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem menunjukkan terdapat berbagai variasi untuk menempatkan frekuensi, ukuran, dan sifat lainnya pada tingkat yang berbeda, merupakan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati perlu dilestarikan karena di dalamnya terdapat sejumlah spesies asli sebagai bahan mentah, perakitan varietas unggul. Kelestarian keanekaragaman hayati pada suatu ekosistem akan terganggu bila ada komponen-komponen yang mengalami gangguan. Contoh, gangguan ekosistem antara lain penebangan pohon di hutan secara liar dan pemburuan hewan secara liar. Yang keempat yaitu persebaran dan sejarah makhluk hidup. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya persebaran makhluk hidup adalah pergeseran benua, lintang geografis, iklim, dan lingkungan. Faktor penghambat penyebab makhluk hidup adalah daratan, lautan, selat. Persebaran umum dari hewan dan burung berdasarkan letak geografis di dunia terbagi atas beberapa wilayah, di antaranya yang pertama wilayah Otopia, yang kedua wilayah Pelaritik, yang ketiga wilayah Nartik, yang keempat wilayah Neotropikal, yang kelima wilayah Oriental, dan yang keenam wilayah Australian, yang ketujuh wilayah Oceanic. Tumbuh-tumbuhan yang hidup di suatu tempat ada tumbuh secara alami dan ada juga yang dibudidayakan oleh manusia. Flora di berbagai tempat di dunia, jenis tanah, relief atau tinggi rendah permukaan bumi, biotik makhluk hidup.
Seorang ilmuwan yang bernama Jung Hoon adalah salah satu pakar meteorologi yang melakukan pengelompokan atau klasifikasi iklim berdasarkan garis ketinggian. Jung Hoon mengklasifikasikan iklim berdasarkan ketinggian, yaitu yang pertama, zona panas, yang mana ketinggian 0 sampai 700 meter di atas permukaan air laut. Zona ini memiliki suhu udara berkisar antara 2,630 derajat Celcius sampai 220 derajat Celcius. Pada ketinggian ini cocok ditanami jagung, padi, tebu, kelapa, dan coklat. Yang kedua itu zona sedang. Ketinggian dari 700 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Suhu udara pada zona ini berkisar antara 220 sampai 17,10 derajat Celcius. Cocok untuk ditanami karet, kina, sayuran coklat, kopi, dan teh. Yang ketiga yaitu zona sejuk. Ketinggian 1500 sampai 2500 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di zona ini berkisar antara 17,10 derajat Celcius sampai 11,10 derajat Celcius. Cocok ditanami pinus, cemara, dan sayuran. Yang keempat yaitu zona dingin. Ketinggian di atas 2500 meter di atas permukaan air laut. Suhu udara di zona ini mulai dari 11,10 derajat Celcius sampai 6,20 derajat Celcius, sehingga dapat dipastikan tanaman yang dapat hidup di zona ini hanyalah tanaman berjenis lumut. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Dan semoga pandemi cepat berlalu sehingga kita dapat bertemu secara langsung. Sekian, lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.